Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jaka Abdillah dari Software Ida Medica. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen tarif pada software klinik Ida Medica, khususnya untuk tarif pada klinik Pratama. Seperti biasanya, pada halaman login ini kita login dulu dengan username dan password yang sudah kita miliki. Setelah berhasil login, kita bisa mencari menu manager. Kemudian kita klik menu tersebut dan di bawahnya akan ada beberapa submenu. Jadi untuk pengelolaan tarif pada klinik atau rumah sakit itu kita masukkan di menu manager dengan beberapa submenu yang dapat kita gunakan. Pada klinik Pratama, untuk submenunya ini tergolong basic karena tidak sekompleks seperti yang ada di rumah sakit. Karena biasanya kalau di rumah sakit ataupun klinik Pratama yang memiliki fasilitas rawat inap itu memiliki model tarif yang lebih kompleks. Nah, di sini ada beberapa contohnya, misalkan saya mulai dari submenu kelas. Di kelas ini kita bisa menginputkan kelas tarifnya seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3 ataupun non-kelas. Namun pada klinik Pratama biasanya kelas ini hanya punya satu. Jadi ini hanya contoh saja ya, hanya punya satu yaitu non-kelas. Di sini kita bisa menambahkan dengan klik plus, kemudian namanya kita tuliskan misal non-kelas. Kemudian slugnya kita isikan sama seperti nama namun menggunakan huruf kecil, spasi diganti dengan underscore. Untuk keterangannya kita bisa lewati saja, lalu kita simpan. Maka di sini akan muncul satu data kelas yaitu non-kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk mengubahnya, misalkan ada kesalahan, itu kita bisa klik icon pensil ini untuk mengedit, atau kalau kita mau menghapus bisa klik icon tong sampah ini untuk menghapusnya. Nah, sehingga nanti dari teman-teman bisa menambahkan kelas lainnya sesuai dengan tarif yang berlaku di klinik kita masing-masing. Kemudian berikutnya adalah tarif dokter. Tarif dokter ini berisi berbagai jenis tarif yang dilakukan oleh dokter. Misalkan adalah tarif konsul dokter, kemudian visit dokter, periksa dokter, tindakan dokter. Kemudian ada juga untuk tarif tindakan operasi. Namun di sini saya hanya menjelaskan beberapa tarif untuk klinik Pratama, yaitu biasanya yang diisi adalah konsul dokter, periksa dokter, dan juga tindakan dokter rawat jalan. Misalkan untuk mengisi konsul dokter, kita bisa klik plus di sini. Oh ya, pastikan tabnya ini masuk di tab konsul dokter ya. Kita klik plus di sini, kemudian kita isikan konsul, nama konsulnya ya, misalkan konsul dokter umum. Kemudian bila tarif di klinik kita itu berbeda-beda tiap dokternya, maka kita bisa memilih dokternya di sini. Misalkan untuk dokter A itu konsul dokter umumnya berbeda dengan konsul dokter umum dokter B. Nah, kita bisa mendetailkan dokternya itu pada file dokter ini. Namun bila tarifnya itu sama antar banyak dokter itu tarifnya sama, maka tidak perlu diisi, cukup dikosongi aja seperti ini. Kemudian kelasnya kita pilih non kelas. Nah, ini nanti sesuai dengan master yang kita miliki ya, yang berlaku di klinik Pratamanya kita, itu mau non kelas atau kelas 1, nah itu sesuai dengan yang berlaku. Di sini saya contohkan saja kelasnya adalah non kelas. Kemudian tarifnya misalkan saya masukkan di sini 75.000 dengan set marginnya, yaitu margin ini bagian ke kliniknya. Kan biasanya dari tarif konsul ini ada yang untuk dokter berapa, ada yang untuk klinik nantinya jasanya berapa. Nah, di sini misalkan marginnya saya tulis 15.000 hanya sebagai contoh. Nah, kemudian di sini ada file cara bayar.
cara bayar ini salah satu keunggulan software IDMedica adalah untuk manajemen tarifnya itu sudah memfasilitasi atau bisa menangani tarif-tarif yang berbeda setiap cara bayar atau setiap jenis pasiennya. Jadi misalkan antara konsul dokter umum dengan konsul dokter asuransi dengan konsul dokter untuk BPJS berbeda, maka kita bisa membedakan di tiap tarifnya. Nah, tapi kalau misalkan di klinik yang berlaku tarifnya itu sama untuk semua jenis pasien atau cara bayarnya, maka ini cukup dikosongi saja. Nah, bisa dikosongi seperti ini. Kemudian kalau ini sudah valid, kita bisa cek. Bila sudah oke, kita bisa klik simpan. Maka di sini kita berhasil sudah membuat satu tarif konsul untuk konsul dokter umum senilai 75.000. Saya lanjutkan, berikutnya adalah untuk periksa dokter. Di periksa dokter ini secara penginputan itu hampir sama dengan konsul dokter. Kita klik icon plus, kemudian periksanya bisa kita isikan nama pemeriksaannya, misalkan periksa dokter umum juga ini ya. Kemudian kelasnya kita isi non kelas, tarif sekarangnya kita isi misal di sini 100.000 gitu ya. Nah, kemudian dengan marginnya 25.000. Oke. Nah, sama dengan sebelumnya yaitu konsul dokter, di sini ada dokter yang bisa diisikan bila memang tarif periksanya itu berbeda tiap dokternya. Kemudian ada cara bayar juga yang bisa kita gunakan bila tarifnya itu berbeda-beda setiap jenis pasiennya. Nah, bila ini sudah selesai, kita bisa klik simpan, maka kita berhasil untuk menyimpan satu data tarif periksa. Mungkin ada yang bertanya, apa perbedaan antara periksa dokter dengan konsul dokter? Kalau dari kita biasanya periksa dokter digunakan untuk tarif pemeriksaan dokter ketika pasien itu berkunjung untuk dokter tersebut. Jadi misalkan ada pasien, dia memang kunjungannya ke poli umum atau ke dokter umum, maka pemeriksaannya bisa diinputkan di tarif ini. Dengan konsul adalah misalkan pasiennya itu ada keluhan gigi juga yang harus kita konsulkan ke dokter gigi, nah maka dia masuknya ke tarif konsul dokter gitu. Baik, saya lanjutkan, yaitu adalah tab berikutnya. Saya langsung ke tindakan dokter. Tindakan dokter ini adalah tindakan medis atau tindakan-tindakan yang diperuntukkan untuk pasien dan dilakukan oleh dokter. Kita bisa klik plus di sini untuk menambahkan. Misalkan di sini ada tindakan jahit gitu ya. Tindakan jahit luka. Kemudian kelasnya saya isi non kelas. Kemudian total sekarangnya ini kita disable, tapi kita bisa mengisikan rinciannya. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari software klinik IDMedica, di mana kita bisa merincikan dari tarif tindakan dokter itu rinciannya seperti apa aja. Ini sudah kita sediakan mulai dari marginnya berapa, kemudian misalkan kalau ada perawatnya dapat berapa, ada sewa alat, ada BHP-nya, ada jasa pelayanan, ada lain-lain, operator, asisten, dan sebagainya. Kita bisa mengisikan rincian tersebut sehingga nanti akan ditotalkan otomatis secara sistem untuk total tarifnya itu berapa. Misalkan di sini saya contohkan untuk tindakan jahit luka ini sewa alatnya 10.000, kemudian BHP-nya saya isi 30.000. Lalu untuk jasa pelayanannya atau dokternya kita bisa memilih juga untuk operatornya, misalkan untuk dokternya itu 50.000. Oke, dan untuk kliniknya misalkan marginnya di sini saya tulis 25.000. Maka total dari tarif tindakan jahit luka ini adalah 115.000. Bila sudah benar, kita cek kembali. Oh ya, kemudian di sini ada kode picker ya yang kita gunakan untuk memappingkan antara tindakan jahit luka ini atau tindakan yang ada di software IDMedica ini dengan master tindakan yang ada di
aplikasi BPJS yaitu Piker gitu. Jadi software IDMedica ini juga sudah siap bridging dengan aplikasi BPJS yaitu aplikasi Piker yang digunakan untuk klinik Pratama. Jadi jangan khawatir untuk menggunakan software klinik IDMedica ini karena pasti bisa atau siap untuk bridging dengan aplikasi Piker BPJS. Nah, ini kalau sudah kita bisa simpan. Nah, maka di sini akan muncul satu data yaitu tindakan jahit luka senilai 115.000. Misalkan di sini kita mau edit, kita klik edit atau icon pensil. Kita misalkan mau menambahkan di sewa alatnya ini 15.000. Misal kita edit. Oke, jadi totalnya 120.000, kita simpan. Maka di sini juga berubah 120.000. Begitu juga kita mau hapus, kita bisa klik icon tong sampah di sini untuk menghapus data. Baik, itu untuk tarif yang dilakukan oleh dokter. Baik, kita beranjak ke tarif keperawatan. Tarif keperawatan ini adalah tindakan atau asuhan yang dikerjakan oleh perawat di rawat jalan. Di sini memang ada 2 tab, ada rawat jalan dan rawat inap. Tapi karena contohnya ini masih untuk klinik Pratama rawat jalan, maka saya contohkan adalah tarif keperawatan rawat jalan. Misalkan di sini kita ingin menambahkan, kita tinggal klik plus, kemudian nama keperawatannya adalah misal di sini membersihkan luka ini. Kemudian kelasnya kita pilih non kelas, misalkan ada cara bayarnya, ini juga bisa dipilih. Kemudian tarif sekarangnya misalkan sini 35.000, untuk marginnya misalkan 5.000. Ya, kalau sudah sesuai kita bisa simpan seperti ini. Untuk mengedit tinggal klik icon edit, untuk menghapus tinggal klik icon tong sampah ini. Kemudian saya lanjutkan untuk penginputan tarif laboratorium. Nah, kalau di sini untuk radiologi saya loncati ya, karena memang di klinik Pratama itu jarang kita temui ada layanan untuk radiologi. Jadi saya langsung jelaskan di tarif laboratorium. Oke, di tarif laboratorium ini kita bisa di sini kebetulan sudah ada contoh-contohnya. Nah, untuk menambahkan tarif baru kita bisa klik plus, kemudian kita pilih nama dari pemeriksaannya, di mana sebelumnya ini kita sudah menginputkan pemeriksaan-pemeriksaan lab yang bisa atau disediakan oleh unit laboratoriumnya kita. Misalkan saja di sini saya ingin menginputkan tarif untuk darah lengkap. Kemudian cara bayarnya kita juga bisa pilih di sini, atau kalau semua jenis pasien sama ini bisa dikosongi. Kelasnya saya pilih non kelas, kemudian tarifnya. Nah, di sini kita bisa mengisikan tarif sekarangnya dan juga untuk rinciannya juga. Jadi tarif sekarangnya kita bisa ngisi totalnya. Misalkan di sini saya ambil 100, saya isikan 100.000 ya. Kemudian kita bisa merincikan di sini. Jadi agak berbeda seperti yang di tarif dokter tadi, di mana tarif sekarangnya atau tarif yang berlaku itu otomatis mentotalkan. Tapi kalau di sini tidak otomatis, karena biasanya dari laboratorium mungkin ada pemeriksaan yang tidak bisa dirincikan dari rinciannya ini, sehingga di sini kami fasilitasi untuk bisa diisikan bebas untuk total dari tarifnya tersebut. Tapi kalau mau dirincikan tetap bisa di sini. Nah, ini contohnya, misalkan tarif sekarangnya 100.000, kemudian saya anggap sewa alatnya misal 10.000, kemudian dokter penanggung jawabnya 10.000. Lalu untuk BHP-nya 5.000 dan marginnya adalah 75.000. Seperti ini. Jadi ini juga bisa kita totalnya itu sama dengan tarif sekarang, atau ada rincian yang tidak mentotal sampai 100.000 itu juga bisa diinputkan. Kemudian kalau tarifnya ini
KSO, artinya ada kerjasama dengan pihak luar, itu bisa dicentang KSO, tapi kalau tidak bisa kita kosongi. Ini hanya sebagai fasilitas label aja. Kemudian kalau di bagian manajemen tarif yang kita miliki, kebijakan kita itu bisa merincikan ketika kita melakukan darah lengkap ini ada barang medis atau barang umum apa aja yang dipakai. Beserta besarannya berapa, itu bisa kita rincikan di sini. Nah, ini misalkan kita hubungkan dengan data bahan-bahan medis gitu. Jadi misalkan di sini ada reagen kali. Kebetulan nggak ada ya. Jadi misalkan ada reagen satuan berapa, jumlahnya berapa. Nah, ini nanti akan membuat sistem mengotomatiskan ketika ada pasien yang dikenakan atau diperiksa darah lengkap, otomatis reagennya itu akan terkurangi stoknya gitu. Jadi nggak perlu menginputkan pengurangan atau penggunaan reagen lagi karena sudah otomatis akan dikurangi oleh sistem ketika darah lengkap ini diinputkan. Sekali lagi dengan ketentuan kalau dari klinik itu memiliki rincian tarif seperti itu. Tapi kalau tidak bisa, maka kita bisa kosongnya aja seperti ini. Kalau ini sudah oke, kita bisa simpan. Oke. Belakang ya, kita di sini bisa lihat kita sudah berhasil membuat darah lengkap, kemudian non-kelas, dan tarifnya 100.000. Saya lanjutkan untuk di tarif pendaftarannya. Ini kebetulan sudah ada beberapa tarif yang kami masukkan. Nah, di sini ada contoh untuk poli umum ya. Ini misalkan saya edit aja langsung di sini. Untuk ruangannya kita bisa pilih sesuai dengan ruangan yang sudah kita buat. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara pembuatan ruangannya ini. Kemudian di sini kita bisa milih tarifnya itu untuk pasien baru atau lama. Kemudian di sini ada rincian, formulir, margin sama kartu pasien. Misalkan di sini marginnya 10.000, kemudian kalau dia pasien baru ada kartu pasiennya ini harganya 5.000. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Nanti akan tertotal harganya pada bagian bawah ini sebesar 15.000. Sehingga nanti kalau ada pasien baru yang berkunjung ke poli umum, dia akan dikenakan tarif pendaftarannya 15.000. Bila sudah sesuai, kita bisa simpan. Oke, di sini sudah berubah ya. Jadi untuk poli umum pasien baru nanti 15.000, sedangkan poli umum pasien lama hanya 10.000 karena tidak dicetakkan kartunya. Ini hanya sebagai contoh. Dan misalkan ada ruangan lainnya yang baru kita buat, kita nanti bisa klik plus di sini juga. Nah, sama seperti tadi, tinggal diisikan ruangan, pasien, formulir, margin, dan kartu pasiennya. Tidak usah lengkap. Kalau memang tidak ada rinciannya, nanti bisa diisikan di margin saja. Dan ini memang menjadi kelebihan dari software klinik ID Medica, di mana kita bisa mengisikan rincian-rincian dari tarifnya itu, sehingga ketika nanti kita di laporan keuangan, kita bisa mengetahui harga atau biaya pokok pelayanan atau biaya pokok penjualannya itu berapa gitu. Nah, sehingga dengan rincian itu kita akan bisa lebih mudah melakukan monitoring di laporan keuangannya. Baik, seperti itu panduan atau pengenalan tentang penginputan tarif pada software klinik ID Medica, dan kita akan lanjutkan pada video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.